Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Kabar baik. Kok bangga men di kandakno LC? Aku tuh tadi yang di video pertama, yang syuting video pertama, pas lagi doa kan dia ngoceh ya. Aku kesel, jadi aku marah sama dia. Terus sudah aku marah, aku closingan video yang pertama, dia joget-joget. Aku bilangin, kamu tuh lenje banget kayak LC, tak gituin. Sekarang dia ngoceh terus. Aku lenje ya, Le. Aku cantik ya, Le. Kayak LC ya, Le. Tapi bercanda, tapi menel gitu loh. Apakah dia tidak tahu apakah LC itu? LC itu jenis panganan apa? LC ki pokoknya enak digoreng itu gurih tenan. Ya, aku juga ngerti re LC ki apa. Dia gur mengatakan apa mengumpat itu loh, kesel sama dia lah kok dia malah kesenengan. Dasar kau ayam. Dasar kau ayam kampung. Ya Allah, kadang-kadang memang gendeng aku. Berteman dengan jin, tapi kadang-kadang ada aja tingkahnya, astagfirullahaladzim. Kalau kalian bilang jin tuh semua menyeramkan, buat aku enggak. Jin tuh ada yang lucu, ada yang ngeselin nih kayak gini, kayak LC. Joget-joget loh dia, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha yang semoga panjang umur aku ya Allah, murah rezekiku, amin. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini teman-teman. Aku nggak tahu akan tayang tanggal jam berapa atau tanggal berapa, atau mungkin malam ini bisa aku tayangkan ya syukur, tapi kalau nggak mungkin buat besok lagi ya. Di video ini Mas Teh pengen mendoakan teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang kalian sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang terlilit hutang piutang, semoga hutangnya lunas. Dan yang keadaannya sedang kurang baik, semoga segera Allah rubah menjadi baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat teman-teman. Jadi kadang kita ini ngerasa lebih rendah, lebih susah daripada orang lain, karena hidup tuh sebetulnya sawang sinawang. Kita melihat si A enak, melihat si B enak, melihat si C enak, kemudian kok aku nggak enak. Terus kita iri, dengki, kemudian jadi suuzon sama Allah, itu malah nggak baik. Jadi semua yang kita hadapi sekarang merupakan sebuah proses. Jadi teman-teman nggak boleh ngeluh. Ngeluh sesekali boleh, tapi jangan sampai kufur nikmat. Tetap harus bersyukur. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, mau ujian, mau nikmat, semuanya itu adalah ujian. Dan yang pasti ada manfaat, ada tujuan yang Allah sedang timbulkan atau Allah akan buat di tubuh kita. Jadi harus semangat. Mas Teh Dunogi kebanjirannya semangat kok. Semangat ya. Apa yang mau dibahas Mas Teh? Ini kan teman-teman banyak yang share ke Mas Teh ya soal
fenomena equinox yang terjadi kemarin tanggal 23, yang konon katanya panas matahari terpengaruhi karena fenomena ini sehingga menjadi lebih terik dari pada biasanya. Seperti apa ulasannya? Apakah ada gambaran energi tertentu yang bisa kita baca? Pertanda apakah ini? Kalau dibaca melalui angkanya nanti kita akan hitung sama-sama ya. Sebelumnya teman-teman, ayo sini kita mendekat. Mari kita sama-sama ngemis sama Allah, berdoa sama Allah untuk sedekah nasi box kita. Semoga Allah masih izinkan ada di bulan September ini. Amin. Semoga Allah berikan keajaiban. Allah kirimkan orang-orang baik itu membantu sedekah nasi box kita yang sudah mepet ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tinggal tanggal 27 teman-teman. Ini sudah tanggal 24, berarti hanya tinggal 3 hari lagi. Waktunya sudah mepet dan minusnya kurang lebih masih 3 jutaan. Jadi agak pesimis, tapi mudah-mudahan masih ada tangan-tangan baik yang siap membantu ya. Amin. Jadi terima kasih teman-teman yang selalu mendoakan. Semoga doa kalian dikabul sama Allah. Kalau kalian yang membantu, caranya gimana? Mudah. Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman ya. Rekeningnya di kolom deskripsi atas nama Tulus Rianto. Oh, jadi setiap akhir bulan, setiap Jumat Mas Tulus? Ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali nonton, penasaran, ngapa kok Mas Tulus tuh ngemis terus? Ngapa kok Mas Tulus tuh minta duit terus? Buat kalian yang mau sedekah, 12.000 satu orang, mau satu orang berapa juga boleh, tapi minimalnya 12.000. Tujuannya buat apa? Kita setiap Jumat akhir bulan buat sedekah nasi box alias Jumat berkah. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Yang sudah mendoakan, amin. Semoga Allah kabul doanya. Yang mau membantu, caranya silahkan cek kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto minimal 12.000. Matur nuwun, matur nuwun. Yang sudah membantu, semoga pahalanya Allah terima. Allah sampaikan sesuai kepada yang dituju, sesuai niat dan juga yang dihajatkannya seperti apa doanya. Semoga Allah kabul sesuai dengan niatnya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan teman-teman yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, teman-teman, pengiriman minyak bidara sementara waktu ini masih belum ada ya, barangnya kosong, nihil. Jadi kalian bisa pesan lagi nanti di bulan Oktober tanggal 2 sudah mulai pembagian, sudah mulai dibagi lagi. Jadi teman-teman kalau sekarang masih belum ada barangnya sehingga masih zong. Kalau kalian mau pesan dari sekarang silakan DM ke nomor WhatsApp di 0857, sebutkan nama, alamat lengkapnya, nomor HP dan seterusnya. Pesannya berapa, kemudian alamatnya jangan lupa pakai kode pos ya teman-teman ya. Oke? Terima kasih. Mau paham? Tonton video packingnya dulu biar kalau sudah paham baru langsung pesan. Yang sudah sampai terima kasih. Semoga manfaat jadi obat ya teman-teman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kan kita merasa ada ada sebuah hawa atau kalau Mas Tulus sih bilangnya bukan panasnya ya, tapi hawanya atau suhunya ini lumayan lebih panas daripada sebelumnya. Dan ini sudah Mas Tulus sampaikan sejak di hari Sabtu sebelum tanggal 23. Ternyata banyak yang share ke Mas Teh, jadi panasnya matahari lebih terik sekarang itu karena ada fenomena alam. Fenomena alamnya namanya equinox yang terjadi di tanggal 23 September. Tapi mohon maaf teman-teman, saya merasakan hawa panas itu sudah sejak beberapa hari sebelum tanggal 23. Jadi kalau fenomena ini mengakibatkan hawa panas yang lebih daripada sebelumnya, kalau cuaca menjadi lebih terik mungkin, tapi kalau suhu pada dasarnya belum ada menurut para ahli bahwa suhu bisa berubah gara-gara fenomena equinox ini. Perubahan suhu di Indonesia karena ini juga tidaklah sesederhana yang kita lihat meskipun matahari lebih terik daripada sebelumnya. Dan fenomena equinox ini teman-teman terjadi pada tanggal 23 September 2024 dan ini merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika posisi matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa yang mengakibatkan panjang siang dan malam yang sama di seluruh bagian bumi ya.
Meskipun banyak yang beranggapan bahwa fenomena akan bisa menyebabkan peningkatan suhu, tetapi para ahli sudah menyatakan bahwa kaitan antara equinox dan juga perubahan suhu di Indonesia tidaklah sesederhana itu. Jadi kemungkinan bahwa buset, apa ini? Kemungkinan bahwa equinox ini bisa mempengaruhi suhu menjadi lebih panas sebetulnya tidak semudah itu. Mungkin hanya beberapa sisi dari beberapa belahan dunia atau mungkin karena faktor-faktor tertentu. Kalau mataharinya lebih terik, kalau udaranya lebih panas, suhunya belum tentu teman-teman. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah suhu ya. Nah, dari kejadian, dari hal ini, apakah ini ada sambungan energi tertentu? Nah, kan kemarin Mas Tulus sampaikan tanggal 9 September, 19 September, kemudian pas waktu gerhana bulan, bahkan fenomena supermoon atau bulan purnama penuh pada waktu itu kita bahas memang ada beberapa energi. Dan ini ternyata setelah Mas Tulus cari tahu memang 23 ini kan kita lumayan oleng ya kemarin ya. Jadi di tanggal 23 itu saya lumayan oleng parah sehingga kalau misalnya fenomena ini mempengaruhi energi yang bisa mengkontaminasi kita, jawaban saya juga mungkin juga ada bisa jadi karena hal tersebut. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat energi bumi kita ini bisa diserap oleh kita, mempengaruhi siklus psikologi kita, kemudian emosi kita, menurut aku juga ada ilmunya tapi saya tidak paham soal itu. Jadi soal gerhana bulan kemudian mempengaruhi mood seseorang lah segala macam ini juga sangat-sangat mungkin. Dan energi tersebut juga memang terdeteksi oleh saya di tanggal 23 kemarin dan memang ada energi yang lumayan kuat ketika ada fenomena alam, baik itu gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, supermoon, bahkan juga fenomena di mana matahari sedang berada di atas, tepat di atas garis khatulistiwa. Dan kalau memang ada energi tertentu dan kemarin saya lumayan olengnya, menurut saya juga bisa jadi juga terkontaminasi oleh itu teman-teman. Apalagi memang sedang ada penetralan tertentu yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, secara garis besar ini memang bukan fenomena yang memicu musibah. Sorry teman-teman, jadi belum ada bukti konkret yang menyatakan bahwa equinox ini merupakan sebuah pertanda terkait akan adanya musibah. Memang mempengaruhi, hanya panas teriknya itu lebih akan terik daripada biasanya, tetapi bukan merupakan pertanda, belum ada bukti resmi atau bukti yang sangat konkret yang menyatakan bahwa adanya fenomena equinox ini akan dibarengi dengan musibah alam. Jadi bukan karena itu. Sama dengan gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian supermoon ya teman-teman. Jadi kalau memang ada yang bergejolak adalah gaya gravitasi ketika sedang gerhana. Mungkin ketika gerhana bulan air pasang akan lebih akan terpengaruh karena memang ada gaya gravitasinya. Tetapi kalau untuk ini juga sama, saya sudah mencari tahu, saya baca di mana-mana memang equinox bukan terkait dengan akan adanya sesuatu yang terjadi atau musibah yang akan terjadi. Nah, justru kalau diartikan apakah ini merupakan pertanda baik atau pertanda buruk, jujur teman-teman saya nggak bilang ini pertanda baik atau pertanda buruk, tapi pertanda akan memang September ini memang bulan yang spesial bagi saya ya, karena memang ada beberapa lingkaran energi yang bagi saya juga lumayan sebetulnya, saya rasakan lumayan energinya penetral, jadi makanya saya bilang netral. Ya kalau teman-teman tanya secara segi pandang Mas Tulus, ada fenomena equinox ini apakah mempengaruhi, apakah ini pertanda buruk atau pertanda baik? Saya nggak bisa bilang pertanda buruk atau pertanda baik, tapi bisa keduanya, bisa mengarah keduanya. Jadi energi di bulan September ini, makanya kenapa aku merasa September ini kok luar biasa ya powernya ya. Olengnya kita tuh lebih daripada sebelumnya, karena memang ada titik-titik tertentu di setiap September di beberapa tanggalnya, tidak di semua tanggal memang, tapi di beberapa tanggal yang memang memiliki energi. Salah satunya adalah ketika sedang ada fenomena equinox ini. Jadi fenomena alam ini juga memberikan sumbangan energi yang cukup kuat bagi kita sehingga bisa mempengaruhi ini. Kalau saya tanya energinya buruk atau baik, pertandanya buruk atau baik, saya nggak bisa bilang baik atau buruk, tapi tergantung dari fungsi yang akan dia larikan kemana energinya. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini juga pertanda terkait dengan akan adanya musibah, juga saya nggak mengatakan itu, tapi energinya bisa mengarah kemana saja, sehingga masih harus ada kewaspadaan juga. Jadi manfaatkan energi baiknya itu
Dan hawa panas yang kita rasakan aku rasa juga bukan karena memang ada fenomena equinox, tetapi memang ini hawa panas yang kita rasakan ini kan tidak semua orang bisa merasakan ya. Yang lain rasanya biasa aja, nggak panas, tapi banyak yang merasa oleng ya karena memang faktor dari energi dari fenomena ini. Sehingga energinya tadi sedikit mengkontaminasi tubuh kita. Nah kalau kita baca lewat angka nih, 23092024, ada pesan apa di balik fenomena alam ini? Ada simbol musibah kah? 23092024. Kalau dihitung secara konkret, 23 ini simbolnya 2 ini air, 3 ini 3 ini angin. Jadi kemungkinan cuaca ekstrim di balik pesan setelah bukan di balik pesan, setelah equinox ini terjadi ada cuaca ekstrim atau cuaca yang sedikit buruk, artinya yang diprakarsai dengan air dan juga angin. Menurut aku ini sangat potensial sekali terjadi. Ini terjadi tanggal ganjil teman-teman, berarti potensinya masih bisa di tanggal 24, 25, 26, 27, dan seterusnya. 1 hari setelah equinox-nya. Jadi kalau dihitung lewat angkanya, potensi hujan lebat, angin kencang, cuaca ekstrim, kemudian gelombang tinggi di laut di tanggal 24 ya, di hari ini dari potensi dari intuisi yang kita baca melalui fenomena equinox ini, kalau dihitung lewat angkanya saya melihat ada potensi itu. Ada kemungkinan cuaca ekstrim atau cuaca yang keras atau cuaca yang ekstrim terjadi dikarenakan air dan juga angin, kemudian bisa terjadi di atas laut yang bisa memicu gelombang tinggi. Ada simbol 9, ada simbol keras. Kanan kiri air, dan akhir bulan memang kalau dihitung lewat tanggal 22 sampai tanggal 29, kemungkinan air dengan jumlah yang cukup banyak atau musibah yang berpotensi terjadi karena faktor atau elemen air ini agak lumayan teman-teman. Sehingga akhir bulan ini cenderung memang mungkin akan banyak kadar hujan, meskipun tidak melimpah tetapi ekstrimnya ini durasinya mungkin tidak panjang, durasinya mungkin tidak lama, tetapi potensi ini akan menjadi sesuatu yang artinya bisa membuat bahaya bagi kita ketika terjadinya mendadak, dan juga ini lumayan menjadi momok yang berbahaya karena ekstrim. Berarti di atas kekuatan yang biasanya. Ketika sedang hujan dan juga angin tiba-tiba kencang, aku rasa teman-teman harus cari tempat aman ketika berteduh, mungkin cari tempat yang lebih worth it untuk untuk beristirahat atau menjauhi adanya potensi di balik angin kencang dan juga hujan tadi. Jadi bisa jadi hujannya tiba-tiba deres, panasnya ini tiba-tiba panas, tapi tiba-tiba mendung, hujan, deres, dan anginnya kencang. Ini salah satu hal yang muncul di balik fenomena equinox ini. Jadi Mas Teh juga masih melihat itu. Kemudian potensi berikutnya adalah saya melihat ada potensi gempa susulan, dan ini masih cukup mungkin terjadi di titik-titik yang sama sebelumnya. Jadi tempat-tempat yang kemarin sudah dilanda gempa, ada kemungkinan gempa lagi. Dan ini beruntunnya lumayan. Bahkan beruntunnya ini sampai akhir tahun. Walaupun saya menghitungnya dari 22, 23, 24, 25, 26, seterusnya. Titik besarnya ada di beberapa tanggal 23, 25, 27, 28, 29. Tetapi beruntunnya ini bisa setiap hari sampai akhir bulan. Secara hitungannya. Yang agak kurang mengenakkan di sini adalah gempa-gempa yang kemungkinan terjadi atau elemen tanah yang kemungkinan bergejolak, baik gempa, tanah longsor, dan seterusnya, ini bisa memicu air untuk menjadi musibah. Kemudian, hal lain yang bisa kita baca dari 2309-2024, kecelakaan yang terjadi karena cuaca buruk. Ini yang paling dominan muncul. Entah ini pesawat, entah ini kendaraan darat, kemudian kendaraan kecil sekalipun, atau kapal laut, tetapi ini disebabkan karena faktor cuaca buruk ini yang paling dominan muncul. Berarti yang paling dominan di darat atau di udara. Kalau lewat fenomena equinox ini, yang paling dominan saya perhatikan adalah kecelakaan di atas udara, atau mungkin trouble, tetapi ketika sudah di atas udara yang disebabkan oleh faktor
faktor cuaca. Sehingga kendala ataupun kecelakaan, mohon maaf, atau mungkin juga kerusakan, atau mungkin hanya musibah secara dalam tanda kutip kecil sekalipun, ini potensinya lumayan dipengaruhi oleh cuaca buruk. Ya, hujannya terlalu ekstrim, kemudian gelombangnya tinggi, kemudian bisa jadi di jalan kita lagi di tengah tol, tiba-tiba hujan lebat, maaf, amit-amit, terjadi sebuah kecelakaan besar yang kemungkinan menelan korban jiwa. Nah, yang agak kurang baik di sini adalah teman-teman, kenapa saya melihat ada beberapa potensi, di antaranya potensi yang paling kuat adalah dengan korban yang cukup banyak, dengan dalam tanda kutip tumbal atau apa yang menjadi korban atau korban jiwa di balik sebuah musibah di balik hitungan 23092024 ini agak lumayan banyak. Jadi berarti potensinya juga lumayan besar dan juga lumayan merusak ketika ini terjadi dengan skala yang besar. Baik itu cuaca ekstrim, baik itu gempa, kecelakaan dan seterusnya. Hal terakhir yang bisa kita baca teman-teman, 23092024 itu simbolnya adalah semacam tanah yang terjebak atau diancam atau diapit oleh dua elemen air dan juga angin. Jadi ada beberapa poin yang saya baca. Dari anginnya ini sebelah depan. Air dan juga angin di bagian depan, air dan juga angin lagi di bagian belakang. Ada beberapa poin di mana kita di tengah-tengah tuh kita tuh gunung besar, ada tanah, segunduk tanah, kalau dihitung dari angkanya kita gambarnya ya, segunduk tanah, kemudian sebelah sini nih angin dan juga air, sebelah sini nih angin dan juga air. Kita tuh kayak lagi diapit sama sesuatu. Itu yang saya perhatikan. Jadi hal-hal yang artinya kita bisa hitung di sini tuh lumayan teman-teman. Walaupun ini fenomena biasa, artinya bukan menjadi sebuah pertanda musibah, tapi kalau kita hitung lewat angkanya, potensi musibah yang saya sebutkan itu tadi sangat-sangat ada. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi karena yang paling dominan adalah sebuah kecelakaan yang terjadi karena cuaca buruk. Baik ini kecelakaan secara tunggal atau kecelakaan beruntun, simbol korbannya ini banyak. Sehingga hati-hati. Jadi kita bukan melihat dari fenomena equinox-nya, tetapi dari angkanya memang, dari tanggalnya, potensinya mengarah ke situ. Dan simbol kerezekiannya bagus sekali teman-teman di tanggal 23 ini, jadi teman-teman harus tanggap dengan itu. Jadi energi-energi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, energi baik untuk menanam karma untuk tahun depan, tahun berikutnya, atau kita menanam sesuatu yang baik ini masih berlaku sampai tanggal 29 September kalau dari hitungan angkanya. Sehingga waktu yang tepat bagi kalian yang mungkin mau berbagi, mau membantu orang lain, mau mencukupkan kebutuhan orang lain, ingin membantu siapapun yang sedang kesulitan, ini juga merupakan simbol yang sangat baik secara kerezekian. Secara karma, sangat-sangat bagus. Seperti itu ya teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan. Maaf sekali lagi ini hanya membaca angka, saya bisa salah. Sekali lagi, bukan fenomena equinox-nya, tetapi kita membaca lewat angka di mana fenomena itu terjadi. Bukan fenomena equinox menjadi pemicu musibah, tetapi kita melihat dari intuisi angkanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Antem ya. Gak ada bang tunggu mesti joget. Itu namanya tidak sopan. Itu namanya tidak boleh Mbak Elsie. Ya. Kalau orang lagi doa tuh kita tuh ikut mengaminkan. Ora medel sili tak brutumu di ler ngono. Tak bakar kowe mari-mari. Dadi soto kowe kok gelem. Dia tuh kayak menguji apa gitu, menguji iman gitu loh. Ya iman dan Imron tuh kan ya sok piye. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini ya. Yang sedang sakit pasti doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang mungkin sedang punya hajat,
pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Sing dagang laris manis. Amin. Semoga yang nonton video ini termasuk Mas Tulus, juga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau Mas Teh bahas apa, silahkan komentar di postingan Mas Tulus di YouTube, atau bisa kalian sarankan di Instagramnya Mas Tulus. Silahkan di follow, bigtulus_official ya, oke? Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur, insya Allah ketemu lagi di next video ya. Dadah, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Aku lagi ngiling omahku banjir ngelongsor lho, Rek. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.